Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ermi Kurniawati, SPDSI. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Cilacap. Kali ini saya akan menyampaikan jurnal monolog saya terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Langsung saja, yang pertama terkait pertanyaan bagaimana nantinya saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini di lingkungan sekolah saya. Ada beberapa langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan melakukan diskusi ringan dengan teman-teman sejawat saya atau dalam komunitas praktisi di sekolah terkait pengalaman yang pernah atau tengah mereka alami dalam hal pengambilan keputusan pada masalah atau situasi yang membingungkan. Dalam hal ini yang melibatkan pilihan antara benar lawan benar. Kemudian saya akan memberikan umpan balik kepada masalah atau kasus yang dihadapi oleh rekan sejawat saya tersebut, apakah atau masalah tersebut termasuk dalam dilema etika atau kebutuhan moral. Selanjutnya, saya akan melakukan sosialisasi terkait pedoman dalam penyelesaian dilema etika yang meliputi 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan apabila kita dihadapkan pada situasi dilema etika. Untuk sosialisasinya sendiri dapat dilakukan secara luring maupun daring. Juga saya akan melakukan sosialisasi melalui sosial media yang biasa saya gunakan, yaitu Instagram, YouTube, maupun blog. Selanjutnya, saya juga akan mendampingi atau memfollow up rekan sejawat dalam penerapan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dalam penyelesaian situasi atau kasus dilema etika yang mereka alami. Langkah selanjutnya, saya akan melakukan refleksi dan juga evaluasi. Untuk pertanyaan kedua, terkait apa langkah-langkah awal yang akan saya lakukan dalam memulai pengambilan keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran. Tentu saja langkah-langkah yang saya akan lakukan adalah sebagaimana pedoman dalam penyelesaian dilema etika yang meliputi 9 langkah. Yang pertama, saya akan mengenali dulu nilai-nilai yang saling tangan. Kemudian saya akan menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Dilema siapakah ini? Kemudian ketiga, saya akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi tersebut. Kemudian yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Dalam hal ini keputusan kita uji 5 macam uji. Yang pertama uji legal, apakah keputusan tersebut melanggar hukum. Kemudian uji regulasi atau kode etik, apakah keputusan yang diambil melanggar kode etik. Kemudian uji intuisi, apakah keputusan yang diambil itu sejalan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian uji publikasi atau disebut juga uji halaman depan koran, di mana kita tanyakan apakah nyaman apabila keputusan kita itu diviralkan di media sosial maupun halaman depan koran. Selanjutnya yaitu uji idola, di mana kita membayangkan kita sebagai idola atau panutan kita, apakah keputusan tersebut juga sejalan dengan yang akan diambil oleh idola kita. Kemudian langkah kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam hal ini kita perlu memandang atau memilih paradigma yang paling sesuai, di mana ada 4 paradigma yang dapat diambil, yaitu yang pertama individu lawan masyarakat, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Kemudian kebenaran lawan kesetiaan. Kemudian ada paradigma jangka pendek lawan jangka panjang atau short term versus long term. Kemudian langkah keenam kita lakukan yaitu melakukan prinsip resolusi, di mana ada 3 prinsip dalam penyelesaian dilema etika. Kita harus memilih mana yang akan kita pakai. Bisa berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Bisa juga menggunakan prinsip berbasis peraturan atau rule-based thinking. Atau yang ketiga bisa juga mengambil prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Untuk langkah selanjutnya yaitu investigasi opsi trilema adalah kita menelisik kembali di antara 2 pilihan yang ada, solusi yang ada itu, apakah ada solusi lain yang kreatif yang belum terpikirkan sebelumnya. Nah, ini perlu kita lakukan karena kadangkala tiba-tiba solusi kreatif itu datangnya
di tengah perjalanan ya, belum terpikirkan di awal. Kemudian selanjutnya langkah ke-8 adalah ambil keputusan. Terakhir, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Itulah 9 langkah yang saya juga akan pedomani atau jadikan acuan dalam penyelesaian dilema etika. Pertanyaan selanjutnya adalah mulai kapan? Saya akan melakukan mulai minggu ini, yaitu akhir April ini sampai dengan minggu kedua Mei 2022. Kemudian siapa saja yang akan jadi pendamping? Ada beberapa pihak yang akan saya jadikan pendamping dalam kegiatan ini. Yang pertama, rekan CGP di sekolah dan juga rekan di kelompok praktisi. Kemudian pengajar praktik, fasilitator, kepala sekolah, dan juga rekan sejawat. Demikian tadi jurnal monolog kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.